Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari channel Jejak Alam Misteri Brebes, kami tim kesini ke rumahnya Abah Abbas bertujuan silaturahmi terutama, dan di situ saya ada tujuan dan saya penasaran ingin menanyakan tentang apa yang aku lagi jalani, yaitu YouTuber. Apakah saya kalau meliput di daerah-daerah tempatnya, khususnya daerah yang keramat ataupun daerah yang sakral, maupun di tempat itu banyak misteri-misteri dan kejadian-kejadian nyata. Awal pertama saya akan meliput masukannya Abah Abbas, pejangannya Abah Abbas, dari tim kami, apa dulu yang aku kerjakan. Terima kasih saya ucapkan kepada panjenengan selaku tamu saya, karena sudah menjadi tamu saya berarti menjadi saudara saya juga. Kalau untuk soal misinya panjenengan, saya dukung, insya Allah bagus. Amin. Tentang meliput alam yang sakral, yang di situ panjenengan memberikan temanya itu Jejak Alam Misteri Brebes. Kalau saya pribadi mencermati dan menghayati nama tersebut itu mendapatkan suatu pengabaran berupa dari simbol dan namanya itu, berarti panjenengan sadar ataupun tidak sadar Ya, sedang mempertajam mata batin panjenengan. Nah, dari situ maka saya memberikan penghayatan itu tentang Jejak Alam Misteri Brebes itu, saya berikan suatu makna, yaitu tentang ketajaman waktu terkait dengan namanya, yaitu Jejak Alam Misteri, yang kalau disingkat itu menjadi jam. Nah, berkaitan dengan kehadiran panjenengan ke sini yang berniat silaturahmi, saya selaku tuan rumah menerima dengan kedua tangan yang terbuka. Dan sebelumnya saya minta maaf barangkali di acara pertemuan kali ini yang ada ya cuman seperti ini, dan saya akan menjawab sedikit banyaknya pertanyaan panjenengan sesuai dengan yang saya pahami. Nah, kembali tentang nama, saya cuma berharap mudah-mudahan nama dari channel panjenengan ini menjadikan suatu peluang yang bagus buat panjenengan. amin. Untuk mengasah segala-galanya, terutama mengasah batin, mengasah kesadaran, dan juga mengasah kesabaran agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan panjenengan. Amin. Dan sebelum saya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan panjenengan, saya sebelumnya minta maaf karena entah panjenengan tahu atau enggak, saya memang sempat melihat bahkan menyimak dari sekian banyak video-video yang sudah diupload panjenengan, yang di situ diantaranya saya pernah melihat sebelum panjenengan melaksanakan misi, panjenengan itu selalu mengawali dengan berdoa. Nah, di Ya, sini benar pun itu, Pak. saya akan mengawali sebelum menjawab pertanyaan panjenengan, saya akan mengawali dengan doa.
Itu pun doa yang saya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jamil ma'asi wa junub. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin adzim wa atubu ilaih. Min jamil ma'asi wa junub. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya jami ahlal malakut, assalamualaikum ya jami ahlal jabarut, assalamualaikum jami ahlal sama, assalamualaikum ya jami anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'il amilin. Assalamualaikum ya jami'a sahibul ijazah, assalamualaikum ya jami'a ahlal karamah, assalamualaikum ya jami'a sahibul jurus, assalamualaikum ya jami'a ahlal ijabah, assalamualaikum ya jami'a ilatif ya Allah ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum ya jami yang Sunan Wali Songo, assalamualaikum ya jami'a auliya Allah Ta'ala, assalamualaikum ya jami'a malaikutullahi ta'ala. Amin. Maya kulu li syai'in kun fayakun ib alika jawa kaja. Assalamualaikum ya jami'a Sayyidina Kandi alaihi salam. Assalamualaikum ya jami'a Sayyidina sahibul ijazah. Assalamualaikum ya jami'a Assalamualaikum ya jami'a Sayyidina alaihi salam. Assalamualaikum ya Sayyidina Ayyuhal Kandi alaihi salam. Assalamualaikum ya jami'a Sayyidina Syahir Jul Yamani wali Sayyidina Syahir Jul Yamani. Akhisna bismillah, akhisni wa amitni fi qadril hajati haziya qadril hajati. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka wa tawassalu ilaika wa husna nabiyullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka wa tawassalu ilaika khususan nabi Sayyidina Sayyidina ya khabbir rabbani ya khawsis saumadani ya mahbubah subhani ya Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Syekh Abdul Qadir Zalain wal Baghdad ya Rohul Qudus ya Junudallah wa ya ibadallah aghithni wa amidni qadir hajati ya hazi qadir hajati. Amin amin amin. Syai'ul lahum al-Fatihah. Ya kan apa ya kan sudah punya surat mustaqim surat al-Madinah antara syai'ul maghfirah Ya Allah, kami mohon dijaga dari ilmu yang tidak bermanfaat di dunia wal akhirah. Ya Allah, kami mohon dijaga dari hati kami yang tidak khusyuk kami beribadah kepada Gusti fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon dijaga dari segala amalan kami yang tidak diangkat ke langit. Ya Allah, kami mohon dijaga dari segala doa kami yang tidak diijabah. Ya Allah, kami mohon dijadikan lautan ilmu yang bermanfaat serta dimanfaatkan oleh Gusti. Ya Allah, kami memohon supaya hati kami dijadikan hati yang khusyuk dalam beribadah kepada Engkau, serta diisi dengan ilmu keyakinan, keimanan, keislaman, dan keikhlasan di dunia wal akhirah. Ya Allah, kami memohon agar segala amalan kami Engkau angkat ke langit. Ya Allah, kami memohon agar segala doa kami diijabah seperti segala doanya Sultanul Anbiya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma sholli ala Sultanul Auliya, yaitu guru kami Sayyidina Syekh Abdul Qadir Zalain wal Baghdad. Ya Allah, kami memohon agar diselamatkan lahir batin kami, begitu juga lahir batinnya anak istri kami, keturunan kami, saudara kami, mohon dapatnya diselamatkan oleh Gusti fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon agar ditinggikan derajat kami, pangkat kami, begitu juga derajat dan pangkatnya anak istri kami, keturunan kami, saudara kami, hendaknya ditinggikan oleh Gusti fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon agar dihilangkan segala kotoran-kotoran yang ada di dalam lahir batin kami, begitu juga segala kotoran-kotoran yang ada di dalam lahir dan batinnya anak istri kami, keturunan kami, saudara kami, dapatnya dihilangkan oleh Gusti fid dunya wal akhirah.
Ya Allah, kami memohon agar dihilangkan segala kesusahan kami, kebingungan kami, kenelangsaan kami, kebodohan kami, kedoipan kami, kefakiran kami, kemiskinan kami, kehinaan kami, mohon dapatnya dihilangkan oleh Gusti di dunia wal akhirah. Ya Allah, kami memohon agar diampuni segala dosa kami, begitu juga segala dosanya anak istri kami, ibu bapak kami, keturunan kami, saudara kami, mohon dapatnya diampuni oleh Gusti di dunia wal akhirah. Ya Allah, kami memohon milik yang banyak yang tidak disangka-sangka, anak istri kami, keturunan kami, saudara kami, serta bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh Gusti. Ya Allah, kami memohon keridhaan darimu, keridhaan dari Kanjeng Rasul, keridhaan dari Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalani wal Baghdad. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau agar diterangkan hati kami, begitu juga hatinya anak istri kami, keturunan kami, dan saudara kami memohon diterangkan oleh Gusti. Ya Allah, kami pasrah serta memasrahkan segala makhluk Gusti yang zalim kepada kami, yang hasud kepada kami, yang mengancam kepada kami, yang iri dengki kepada kami, yang sirik pidik kepada kami, yang zalim, yang hasud, yang sirik pidik kepada anak istri kami, yang mengancam istri kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, yang iri dengki kepada ibu bapak kami, dapatnya dikalahkan oleh Engkau, dirusakkan oleh Engkau, dihancurkan oleh Engkau lahir batinnya. Begitu juga dari segala sifat dan wujudnya, baik berupa manusia, jin, setan, berbayangan, kunti, iblis, siluman, gendruwo, dan hantu, hendaknya dapat dikalahkan oleh Gusti, hendaknya dapat dirusakkan oleh Gusti, hendaknya dapat dihancurkan oleh Gusti lahir dan batinnya. Dan kami mohon dapat diperlihatkan kepada lahir dan batin kami oleh Gusti fi dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lahum al-fatihah. Malik. Iya. Salam kasih pasti suci, salam cinta wajib kaya. Itu motivasi kita selamanya. Mudah-mudahan dengan sini panjenengan untuk kedepannya lebih dicerahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terkait dengan jejak petualangan panjenengan yang setiap malam dilakukan, semoga Allah memberikan keridhaan dan alam pun mendukung lakune panjenengan. Amin. Karena apa? Yang namanya manusia pasti punya rasa penasaran, rasa ingin tahu, dan sebagainya. Termasuk lakune panjenengan, saya pribadi merasa bersyukur karena panjenengan itu mau mengisahkan dari tempat ke tempat, walaupun belum pasti tentang kebenarannya, namun setidaknya dari pengabaran-pengabaran yang panjenengan dapatkan itu bisa menghibur saya dan juga mungkin saudara-saudara lainnya Dan penonton lainnya, mudah-mudahan merasa terhibur. Namun terkait dengan permintaan panjenengan, saya hanya akan menyampaikan beberapa saran, yaitu saran-saran tentang laku yang akan dilakukan oleh panjenengan. Nah, terkait dengan di sini, kebetulan kalau saya pribadi itu senangnya ngaji rasa. Beneran di sini itu ada kopi. Jadi terkait dengan adanya kopi ini, saya mau memberikan temanya itu ketika obrolan tentang perkara iman itu digelar. Kebetulan ini ada seekor kucing yang mana menurut batin saya itu mengabarkan bahwa sejatinya kita selaku manusia itu kudu cing-cing atau wajib hati-hati dalam setiap laku. benar itu, Pak. Nah, kucing ini mudah-mudahan di samping menyimpan suatu pengabaran juga, mudah-mudahan merupakan suatu pengabaran baik, karena tidak ada sesuatu apapun di alam semesta ini yang kebetulan. Semua ini sudah ditentukan. Dengan adanya kucing ini, mudah-mudahan lakune panjenengan bener-bener
berhati-hati ke depannya. Karena apa? Yang namanya manusia itu butuh dipahamkan atau dikasih saran. Termasuk adanya kucing ini tuh bisa menyarankan kepada panjenengan tentang bagaimana caranya berbuat kasih. Ini nyatanya setelah dikasih, Berbagi apa ya? dibagi, baru satu aja itu kelihatan seneng banget. Mudah-mudahan rasa senangnya kucing itu menjadi pengabaran untuk kita bersama di sini bahwa alam pun akan senang. Dan mudah-mudahan dengan alam senang, penontonnya pun akan ikut senang. Amin. Karena apa? Kok saya ngomongnya seperti itu? Itu kucing cuman wujudnya. Karena sama-sama punya roh. Dia punya roh, kita juga punya roh. Dan terkait dengan roh itu sendiri, kalau kita cermati lebih dalam tentang perkara roh, roh itu bukan cewek, bukan cowok. Roh itu ya pokoknya roh. Namanya roh itu ya suatu anugerah kehidupan. Karena roh itu merupakan sumber hidup. Syukur alhamdulillah rohnya kita itu berwujud wadah manusia. Coba lihat itu yang berwujud wadahnya kucing. Barangkali dengan berpikir seperti itu kita akan menjadi manusia yang senantiasa bersyukur dan bersyukur. Termasuk rasa syukur itu kita wujudkan dengan cara menyenangkan orang lain dengan memberikan informasi-informasi tentang wilayah yang selama ini panjenengan praktekkan. Ya. Nah, dari praktek sekian banyak praktek yang panjenengan praktekkan itu kan tentunya sedikit banyaknya ada hal-hal ganjil atau sakral. Bener Atau itu, yang Pak. aneh atau apa. Saya pengen ceritanya itu seperti apa salah satunya. Salah satunya di wilayah tempat yang banyak disiarohi maupun mendoakan ataupun mau berhajat berdoa di situ, yaitu dari tim kami Jejak Alam Misteri Brebes pernah menelusuri di tempat Randu Sanga, tempatnya di pemakaman Mbah Syekh Junedi. Lah, keanehan keganjilannya, Bah, pada saat saya meliput di situ, menelusuri di tempat pemakaman Syekh Junedi, kok secara tiba-tiba, padahal di situ saya tengah malam, Bah, meliputnya, kok ada seekor kucing kebetulan di situ ada. Ya mungkin itu sudah ketentuan, bukan kebetulan ya, Pak ya. Ya, Nah di situ saya penasaran, kok kenapa di tengah malam ada sesosok kucing bahkan mengawal kita jalan di situ, Pak. Mohon pencerahannya, wejangannya Abah. nah, benar-benar suatu ketentuan. Kebetulan di awal kita bicara tadi juga ada seekor kucing yang ikut nimbrung. Tapi kalau saya pribadi sih ya seperti tadi yang saya sampaikan, hanya sekedar berbaik sangka. Mudah-mudahan kehadirannya itu merupakan kehadiran yang benar-benar dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merestui laku kamu. Cuman dibalik itu saya merasa tertarik dari ceritamu itu tentang apa, melihat kucing di makam Syekh Syekh Junedi. Junedi. Nah, di situ saya jadi terbesit ingin menyarankan pada panjenengan. Ya, monggo, Pak. Saran saya yaitu yang namanya tengah malam, Ya benar. binatang khususnya itu kucing, seperti tadi saya sampaikan tentang simbol-simbol itu, saya cuma berpesan suatu saat entah kapan lagi kamu meliput tempat, nanti entah benar enggaknya
secara batin saya itu merasa akan ada bakal panjenengan temukan itu kucing lagi. Oh. Nah kalau bisa kucing itu panjenengan bawa pulang, entah wujud kucingnya seperti apa, bawa pulang. Nggak bakal ada keanehan, Pak. Insya Allah nggak ada. Iya. Kenapa saya bilang seperti itu? Adapun ada keanehan itu akan menopang batinnya panjenengan dalam mencapai ketaatan panjenengan pribadi. Seperti yang tadi saya sampaikan, simbolis kucing itu maknanya kudu cincing. Dari suaranya saja meong meong meong, itu kan maknanya apa? Mau. Itu sebenarnya itu menjadi simbol untuk seluruh saudara-saudara kita termasuk panjenengan, bahwa sejatinya manusia itu mempunyai banyak kemauan. Iya. Nah dari kemauan-kemauan tersebut mungkin akan lebih afdol jika apa yang tadi saya sampaikan ternyata Allah menghendaki ada seekor kucing entah nanti di mana, bawa pulang dan cobalah berkasih sayang dengan kucing tersebut. Tapi pesan saya, yakin nih bahwa itu kucing cuman wadahnya. Iya benar. Kita itu nggak tahu rohnya siapa dulunya yang bersemayam di kucing itu. Cukup dikasih sayang, Dirawat ya, Pak ya. dirawat. Bila perlu kalau dirawat ternyata udah jinak, bawa di setiap petualangannya panjenengan. Oh. Bawa. Iya. Agar apa sih tujuannya? Agar bisa bersaksi. Paling enggak itu disaksikan oleh kucing. Walaupun nantinya katanya di alam akhirat bakal ditanyakan ini, ya biar saja. Barangkali dengan simbol kasih sayang tersebut panjenengan itu akan mendapatkan dukungan alam sekaligus dukungan penontonnya. Iya. Dan pesan saya juga, berhati-hati itu perlu. Di tempat-tempat sakral itu perlu. Tapi entah kenapa dalam batin saya itu yakin dan meyakini kalau panjenengan itu mampu membagikan kasih sayang panjenengan kepada sosok kucing. Saya sendiri wallahu alam kebenarannya, cuman terkait dengan pada saat malam ini yang bertepatan dengan malam Sabtu, saya itu teringat dengan ucapan orang tua saya dulu bahwa sejatinya malam Sabtu itu rohnya para leluhur itu bersatu, nyatu masing-masing di tempatnya. Barangkali kucing tadi barusan itu memberikan suatu pengabaran yang bagus buat kita. Iya. Maka dari itu coba belajar berkasih sayang dengan kucing. Saya yakin kok. Karena apa? Kok saya sampai yakin seperti itu? Saya jadi teringat ada salah satu YouTubers yang menginteraksikan beberapa kucing itu untuk media kontennya. Kalau nggak salah itu judulnya Kucing Petani. Ya saya ingat itu Kucing Petani, yang mana kucing itu dididik oleh sang YouTubers itu, disetting sedemikian rupa sampai mengkaitkan atau membuat orang-orang itu senang nontonnya. Masa ada kucing makan, sebelum makan disuruh berdoa, sebelum minum disuruh berdoa, itu kucing-kucingnya nurut. Dan saya yakin 100% saya yakin dari simbol yang tadi panjenengan sampaikan itu pasti bakal ketemahan, bakal ada kucing yang nyantronin lagi. Kalau sampai peka itu sebenarnya itu minta dibawa sebenarnya dari awal. Kasih sayangi ya. Karena apa? Kalau saya pribadi itu mempelajarinya itu tidak ada alam yang kebetulan. Setiap yang terlihat itu bagi saya menjadi ayat. Singkatan itu menjadi singkatan. Dan apa yang aku tonton itu menjadi tontonan buat saya. Belajar Apa yang juga saya ya, Pak. tonton itu, iya. Maka saya juga teringat kenapa saya kok serba seperti itu. Saya tuh ingat salah satu orang tua saya pernah bilang yang namanya ayat itu ada 3. Nah salah satunya yang jarang orang paham itu yaitu tentang ayat yang tergurat. Oh, tentang
mengartikan alam apa? Iya, Iya. yang ada di alam semesta. Kan yang selama ini kita pahami cuma dua, tersirat dan tersurat. Yang ada di kitab. Iya. Nah, yang ketiga inilah yang mungkin inilah saatnya panjenengan pahami, yaitu tentang ayat yang tergurat. Yang mana dengan memahami ayat tersebut, maka panjenengan akan paham 3 ayat yang akan menjadi simbol satu. Yang kalau saya pahami itu menjadi simbol Tritunggal atau Trisula. Seperti halnya tasjid akan menjadikan karomah dan mukjizat, mempertajam atau menghidupkan kesadaran panjenengan, karena simbol tasjid itu sendiri laksana ruh. Nah, kembali lagi kan ternyata ruh-ruh juga. Iya. Tadi saya bilang tentang ruh yang ada pada jasad, pada kucing. Nah, tentang kasih sayang, terkait dengan ruh tentang kasih sayang, kita itu akan bisa menghargai satu sama lain, bahkan tentang agama sekalipun. Kita itu tidak akan fanatik walaupun agama kita itu Islam. Harusnya kalau hal tentang agama itu harus beragama atau gimana, Pak? Ya, pertama harus beragama. Tapi untuk beragama itu kan kita itu sudah benar-benar disarankan, kan ada hadisnya. Awaludin ma'rifatullah, akhirudin ma'rifatullah. Disuruh mengenal Allah dulu. Awalnya itu harus mengenal Allah dan akhirnya mengenal Allah, baru agamanya diakui. Cuman kebanyakan sekarang kan enggak kayak gitu. Kebanyakan sekarang itu beragama dulu, baru mengenal. Tapi kalau zaman dulu, zaman kerasulan Rasulullah Muhammad itu apa? Zaman beliau itu mengenal Allah dulu. Oh, nah yang saya dengar itu katanya mendapatkan wahyu, yaitu atau sebuah kitab ayat-ayat Quran, itu gimana, Pak? Jadi gini, tentang wahyu itu ya sebenarnya itu tentang pengabaran alam. Wahyu itu tentang pengabaran alam berdasarkan kesadaran, faktor batin dan akalnya di beliau itu. Maka di situ disimbolkan tentang gua Hiro, yaitu tentang gua keheningan. Oh, mencari ketenangan atau gimana, Pak? Iya, mencari ketenangan, karena sejatinya pada saat kita diam itu kita sedang mencari kalam. Dalam diam itu ada kalam. Maka sejatinya alam inilah kalamnya. Alam di luar kita ini kalamnya. Sejatinya alam sejati ya badan kita sendiri. Badan kita sendiri lah. Maka di situ dibilang kitab. Kan ada ayatnya, Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma ilaika hasiban. Katanya manusia itu disuruh ngaji kitab yang sejati, yang ada pada diri kita sendiri. Yang mampu memahami itu siapa? Ya rasanya panjenengan. Di situ rasa yang senantiasa menyampaikan, seperti halnya saya. Lihat kucing, tahu-tahu rasa saya bilang kamu harus hati-hati dalam setiap laku. Mendengar kucing meong-meong, oh setiap manusia punya kemauan. Ya betul. Kamu harus hati-hati. Nyatanya kucing buang kotoran aja tahu kok hati-hati. Dan kita udah beri akal, pikiran, hati, ya harusnya lebih. Iya, apalagi tentang akal. Kan di situ agama mengatakan tidak ada agamanya bagi orang yang tidak berakal. Nah, di situ terkait dengan kata-kata para ulama yang katanya jadilah ahli zikir. Kalau dicermati lagi tentang makna dari ahli zikir itu, jauh sebelum adanya kitab Al-Quran, Kanjeng Rasulullah itu kan beliau mencari wahyu katanya di Gua Hiro. Nah, di situ kan beliau itu berpikir. Nah, di balik itu mengandung makna. Kenapa di situ kok dikaitkan agama itu kok akal? Tidak ada agama ya bagi orang yang tidak berakal. Terkait dengan keheningan itu, alam mendidik kita agar cerdik dalam berpikir. Makanya disebut ahli zikir. Pada masa itu nggak ada Al-Quran. Setelah ada Al-Quran kita dawamkan, kemudian disebut zikir. Itu loh. Termasuk pelaku perjalanan panjenengan itu sedang menzikiri alam semesta. Maka tadi sebelum saya panjang lebar ngomong seperti ini kan saya pesankan
bahwa di setiap alam semesta ini ada ruh. Zikir sejati itu menzikiri ruh kita. Maka di dalam Al-Quran para ulama juga mengabarkan, katanya seluruh alam itu bertasbih, berzikir kepada Allah. Binatang berzikir, ini berzikir, itu berzikir, semuanya. Lah kalau zikirnya kita jelas ada Al-Quran, berzikir pakai Al-Quran. Lah kalau binatang nggak ada Al-Quran, nggak bisa pakai Al-Quran, pakainya apa? Gitu loh. Makanya di situ Al-Quran itu secara kiasnya cuman alam. Alam itu cuma sekedar lantaran. Kalau kata orang Jawa bilang, alam kuranggo lantaran. Lantaran kita apa? Berpikir, memikirkan kuasa Allah, memikirkan kuasa Tuhan, bahwa sejatinya di alam ini, kenapa disebut alam itu? Karena utuhnya suatu uraian Tuhan. Uraian apa di alam ini? Ya uraian 4 unsur yang kita pahami, yaitu api, angin, air, bumi. Kan katanya seperti itu. Terkait dengan lakunya panjenengan, kan di alam ini panjenengan itu bikin konten tiap malam, di keheningan malam panjenengan bikin konten, gak ada rasa takut. Ya mungkin panjenengan gak takut karena ada teman-temannya, terkait dengan yakin, sifat yakin panjenengan sama adanya Allah, panjenengan jadi tambah yakin, tambah optimis bahwa nggak ada apa-apa di sini. Iya. Tapi walaupun nggak ada apa-apa, nyatanya tadi kan panjenengan bilang ada yang gini, ada yang janggal, ini. Kan katanya seperti itu. Itu bukan sekedar seperti itu. Itu yang di tempat itu. Belum lagi nanti yang nonton. Yang nonton itu akan berkomentar panjang lebar macam-macam. Coba kalau panjenengan berusaha berpikir lebih cerdas ke depannya. Contoh misalkan, jenengan ke makam apa atau di mana membuat konten untuk membuktikan bahwa di alam tersebut ada goib. Ini saya kasih saran. Dari rumah panjenengan itu nyari benang, bawa benang. Iya, untuk Sama kerincingan. membuktikan ya Pak ya. Iya, untuk sekedar membuktikan. Itu dibuktikan. Iya. Nanti di situ kan ada perbedaan. Itu penting. Kalau ada orang bilang panjenengan hebat ini itu apa bodoh ini, itu kan cuma ocehan-ocehan orang yang nggak paham. Dan itu wajar. Seperti panjenengan sendiri. Panjenengan ibaratnya memanggil orang, kadang-kadang ada mas, ada mbah, ada abah. Tentang panggilan itu sendiri kan sebenarnya itu karena laku. Iya. Itu pantulan dari laku, bukan apa-apa. Nggak mungkin orang dipanggil abah, nggak mungkin orang dipanggil mbah kalau sifatnya nggak menjurus ke situ. Coba kalau orang maling, masa ada orang maling dipanggil nggak maling? Pasti maling. Makanya coba panjenengan untuk ke depan, saya minta sekali lagi berhati-hati dan peka terhadap alam lingkungan di situ. Terkait dengan doa yang panjenengan sering bacakan sebelum membuat konten. Makanya salam lah. saya juga tadi mewujudkan, walaupun saya sendiri sambil baca-baca di doa-doa itu, saya cuma berharap berawal dari bacaan itu, nah, nantinya akan timbul suatu kebiasaan. Berawal dari tulisan itu, ini namanya tulisan itu kan namanya, makna dari tulisan itu apa? Tulisan itu kan sebenarnya torehan ungkapan laku ilmu sejati alam naluri yang ada pada manusia itu sendiri. Iya. Bisik renteg Diutarakan dan Iya. ditulis apa ya? Maknanya disebut tulisan. Seperti halnya surat. Kenapa disebut surat? Karena susunan ungkapan rasa angan yang terlena. Orang bodoh sekalipun kalau sudah menulis surat, pasti cerdasnya timbul. Nah, kalau orang nongkrong-nongkrong kayak gini, ada kopi, ada rokok, kalau kamu bilang katanya kebal kebul supaya terkabul, bener, udah terkabul ini.
keinginannya panjenengan, pengennya silaturahmi, saya terima udah. Pengen bertanya ini itu sedikit banyak sudah saya jawab. Ya, berterima kasih kedatangan saya ke rumah Abu Abbas. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih wejangannya ke saya, saran-sarannya ke tim Jejak Alam Misteri Brebes, dan akan mempraktekkan dan akan menjalankan dan akan menyampaikan ke seluruh penonton-penonton maupun teman-teman saya maupun saudara. Ya udah, cukup, terima kasih dari channel Jejak Alam Misteri. Teman-teman dan penonton jangan lupa subscribe ya, dan komentarnya masukannya apa aja di dalam konten Jejak Alam Misteri. Kita akhiri, bila ada kata salah dan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.